Intel Core i9 13900K pernah kami ulas singkat ya di sebuah konten kami yang ada di atas ini. Waktu itu kita menggunakan konsep mini PC bersama kartu grafis terkencang di dunia yang ada saat ini. Dan di konten kali ini kami sedikit mengulas lagi tentang 13900K yang kami masukkan dalam sebuah casing normal, yaitu Cooler Master Half 700. Ini casing yang sangat baru ya. Ini versi non-Evo. Kalau yang Evo kami juga pernah review, bisa lihat di atas ini. Yang kami juga sandingkan dengan kartu grafis dari Pellit GeForce RTX 3070 Ti Gaming Pro. Prosesor terkencang dari Intel ini, 13900K, merupakan versi penyempurnaan atau versi yang lebih diperas lagi kemampuannya dibandingkan generasi ke-12. Di sini kita ngomongnya 12900K dan 12900KS. Kita bisa lihat dari frekuensi yang eksponensialnya naik sangat drastis dibandingkan generasi ke-12. Lalu ada penambahan efisien core yang lebih banyak, dan terbukti dengan menambahkan efisien core ini, multi-core performanya itu akan naik berlipat ganda. Dan tentunya secara konsumsi daya, secara thermal, 13900K juga membawa angka thermal yang eksponensial lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Frekuensi turbo yang mencapai di 5,8 GHz, kemudian e-core clock yang mencapai 4,3 GHz, dan P-core yang mencapai angka fantastis 5,5 GHz, itu semua adalah hasil dari penyempurnaan dilakukan Intel dibandingkan generasi sebelumnya. Dan ini tidak mengherankan karena ke depan soket ini akan berganti. Soket LGA 1700 ini terakhir ada di generasi Raptor Lake ini. Kedepannya yaitu akan sudah berganti fabrikasi node lagi, dan juga akan berganti arsitektur secara keseluruhan. Jadi tidak mengherankan jika Intel memeras semua teknologi yang bisa diperas semaksimal mungkin dari Intel 7 Fabrication atau 10 nanometer. Kami menguji si 13900K ini menggunakan motherboard dari Aorus Z790 Aorus Master. Ini sebuah motherboard yang udahlah out of the box, mampu menghantarkan performa maksimum dari prosesor ini. Tapi sekali lagi tergantung pada kondisi cooler yang akan kalian pakai. Dan uniknya, Z790 Aorus Master ini di BIOS baru memiliki satu preset yang mampu menjalankan prosesor 13900K di angka 6 GHz untuk single core performance. Jadi gampang sekali mengenable-nya, cukup mengenable instant 6 GHz yang ada di BIOS. Secara general, Z790 Aorus Master hadir dengan 20+1+2 phase, di mana untuk V-core-nya itu rating dari Smart Power Stages-nya itu ada di angka 105 ampere. Ini sudah, udah lebih dari cukup deh untuk menghantarkan, untuk bisa menghandle sebuah prosesor bahkan hingga 450 watt, 500 watt sekalipun, it's not a problem. Lalu kita bisa lihat juga dukungan PCI Express generasi kelima, baik itu di PCI Express untuk kartu grafis dan satu buah slot M.2 yang sudah mendukung Gen 5. Sayangnya hingga video ini kami buat, kami belum bisa menemukan ada SSD NVMe generasi kelima yang bisa kami pakai untuk dicoba. Sebagai rumahnya, kami gunakan Cooler Master Half 700. Ini casing super gede, tapi juga super lega. Ya, ada keunikan di mana posisi power supply itu bukan di atas atau di bawah, tapi di bagian belakang samping. Dan kami harus acungin jempol Cooler Master untuk bagian penataan kabelnya atau kabel manajemen yang sangat rapi, sehingga tidak terlihat ada satupun flow kabel yang bisa terlihat di mata kita. Jadi sangat rapi sekali, dan tentunya kelegaan. Di casing ini sudah menyertakan dua buah kipas 200 mm di bagian depan, dua buah kipas 120 mm di bagian belakang, dan satu buah kipas di bagian bawah. Kami menggunakan cooler andalan kami selalu, yaitu Cooler Master PL360 Flux, sebuah AIO dengan 360 mm yang selalu menjadi andalan kami untuk meredam panas dari prosesor yang membutuhkan watt di atas 200 watt. Pengalaman kami dalam merakit spesifikasi ke dalam casing Half 700 ini sangat menyenangkan sekali. Semua bisa tertata dengan rapi, dan kartu grafis sengaja kami buat secara vertikal dengan bantuan vertikal graphic card holder kit dari Cooler Master. Ini yang V3 sudah mendukung PCI Express generasi keempat ya, belum ada yang Razer card yang bisa Gen 5 ya, masih Gen 4. Dan ini bisa kompatibel dengan baik sekali di Half 700. Kita bisa lihat masih ada kelegaan antara posisi kartu grafis
dengan bagian dari motherboard. Untuk membuat lebih wah lagi, baik dari sisi airflow dan estetika, kami menambahkan 2 buah lagi kipas 200 mm Cycle Flow dan 3 buah kipas Cooler Master Halo 3-in-1 di bagian bawah. Jadi membahana sekali dari sisi penampilan dan juga sangat fantastis atau sangat luar biasa untuk dari sisi airflow, di mana dari intake-nya itu ada 200 mm, kemudian itu di outtake dengan 3 buah kipas yang ada di bagian atas, itu dari Cycle Flow 3-in-1 120 mm, dan juga ada intake dari bawah dengan 3 buah kipas Cooler Master Halo, dan di rear ada 2 buah kipas Cycle Flow 120 mm. Jadi ini adalah kombinasi airflow terbaik yang bisa kami simulasikan di sebuah casing HAF 700. Kami uji dengan beberapa game dan kita lihat thermalnya itu sangat terjaga dengan baik dari kartu grafis maupun dari prosesor. Prosesor kami jalankan pada kondisi auto, ya, default, everything is default, ya. Dengan kami tidak melakukan tuning pada power limit ataupun V-core. Jadi game-game ini berjalan pada frekuensi yang seharusnya seperti teman-teman melakukan membangun PC pada umumnya. Untuk memori kami lupa menginformasikan, kami menggunakan G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 6000 mega transfer per detik 16 GB kali 2, dan ini XMP-nya berjalan dengan sangat mulus sekali di PC yang kami gunakan ini. Karena kami fokus pada performa prosesor, kami hanya menggunakan resolusi 1080p untuk melihat berapa sih performa clock dari prosesor ini, khususnya di P-core ya, ketika menjalankan beberapa game kekinian seperti Spider-Man, kemudian kami gunakan God of War, dan juga tentunya Cyberpunk 2077. Tidak lupa, kami juga iseng mencoba instant 6 GHz opsi yang ada di motherboard Z790 Aorus Master, dan memang itu berjalan dengan baik sekali. Kami gunakan Cinebench untuk melakukan perbandingan antara kondisi auto, di mana turbo clock itu hanya bisa mencapai 5,8 GHz, dan kami bandingkan dengan instant 6 GHz ala Gigabyte. Oh ya, untuk instant 6 GHz ini berlaku di semua motherboard Z790 dari Gigabyte. Jadi opsi ini sudah ditanamkan pada BIOS terbaru yang kalian bisa cek di website Gigabyte. For their hot, fresh cup of bodily harm. Gotta warn you, I'm feeling punchy today. Estaré aquí toda la noche. Hey! Cuidado, niños! ¡Gas! ¡Hijo de puta! Fucking drive, Jackie! Come on, B! Shoot! Can't! Keep her steady! Hold tight, B! Itu adalah pengujian singkat kami. Tapi yang lebih penting adalah kami ingin memberikan satu pandangan tentang ekosistem dari sistem yang baru ini, khususnya di Intel generasi ke-13. Kalau Anda mencari perbandingan-perbandingan, yang saya rasa banyak channel-channel yang sudah mengulas tentang perbandingan dengan si A, dengan si B. Kami lebih cenderung bagaimana kita bisa mengenable platform ini dengan baik, dengan investasi yang kalian bayarkan untuk sebuah prosesor yang katanya saat ini adalah the fastest processor on earth untuk desktop ya. Oke, pertama sekali yang harus diperhatikan adalah thermal. Prosesor ini dengan mudah sekali mencapai angka 350 watt dalam kondisi auto. 350 watt di sini adalah konsumsi daya hanya untuk prosesor. Ini membuat kami merekomendasikan untuk menggunakan EPS 8 pin kali 2. Kami sangat merekomendasikan ini. Kalau hanya satu itu agak sedikit mengkhawatirkan, karena dikhawatirkan jika AWG
dari kabel yang dimiliki oleh si power supply itu tidak begitu bagus, atau misalnya itu misalnya 20 AWG ya, atau bahkan 18 AWG, kami lebih cenderung merekomendasikan 2 buah EPS 12, di mana spesifikasi ini biasanya dimiliki umumnya ya, dimiliki oleh power supply yang memiliki kapasitas di atas 650 watt. Ini berarti teman-teman harus mencari power supply di atas ini. Ada memang beberapa 650 watt yang memiliki 2 pin EPS. Oke. Lalu cooler, ya, ini cooler. Secara fisik, memang sedikit ada perbedaan dimensi dari die 13.900K dibandingkan 12.900K. Dan kita tahu isu yang terjadi di 12.900K adalah dimana karena saking panjangnya ini si die, itu ketika dilakukan penguncian menggunakan mekanisme ILM yang ada di soket LGA 1700, itu akan membuat bending atau tidak sempurnanya kontak antara cooler dengan permukaan prosesor. Nah, dengan semakin panjangnya, meskipun itu tidak signifikan, ini juga akan berimbas pada transfer thermal yang tidak optimal kalau kita tidak melakukan penggantian pada ILM. Sekarang banyak beberapa vendor sudah mengeluarkan yang namanya ILM Bending Fix Kit, yang kami sangat rekomendasikan kalian gunakan untuk prosesor-prosesor yang haus daya seperti 13.900K ini. Tentunya juga ini harus menggunakan cooler yang mumpuni ya. Kami tidak melihat ada sebuah HSF yang dapat meredam 350 watt TDP ya, kecuali beberapa EIO 360 mm atau custom water cooling. Lalu bagaimana solusinya bagi teman-teman yang mungkin ingin menggunakan di casing yang cukup sempit atau mini e-tech? Gunakan teknik Intel POR atau Plan on Record, di mana pada setting Intel POR ini akan dilimit power limitnya di angka 253 watt. Memang akan terjadi penurunan kinerja, ya cukup signifikan lah, tapi akan sangat membantu dari sisi thermal. Ini bagi teman-teman yang memang ingin menggunakan prosesor ini untuk rendering yang memanfaatkan semua core dan thread yang ada. Ini bisa mencegah terjadinya overheat terus-menerus dan throttling yang jauh lebih parah dibandingkan kalau kita melimit power limitnya di angka 253 watt. Intel POR ini bisa di-enable dengan mudah sekali di opsi BIOS yang dimiliki di motherboard Z790 Aorus Master. Demikian konten yang bisa kami sharing kali ini. Beginilah kira-kira ekosistem dan beberapa hal yang perlu digarisbawahi tentang sebuah prosesor 13.900K yang cukup panas, yang cukup menantang, khususnya bagi teman-teman yang ingin memasang si prosesor ini pada casing yang cukup sempit dan tidak sebesar HUF 700 seperti yang kami pakai. Demikian konten kami, sampai bertemu di video-video kami berikutnya.